Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan yang menjadi bekal kita nanti saat berpulang kepadanya. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menghadapi anak perempuan yang beranjak dewasa, yang lagi masa baperan, menganggap apa yang dilakukannya benar, susah sekali dapat masukan? Apakah ini peran ayah atau ibu yang harus mendekatinya Ustadz? Ya, ibu bapak sahabat percikan iman. Manusia itu bertumbuh, baik fisik ataupun psikis. Nah, coba evaluasi Bu. Bagaimana relasi ibu bapak dengan anak sebelum dia remaja? Jadi seringkali orang tua tuh mengeluh saat anak saya ketika remaja memberontak, tidak mau diajak bicara, mau menang sendiri. Nah, boleh jadi waktu anak-anak kita tidak dekat. Ya. Tiba-tiba saat remaja baru kita mulai terhenyak, kaget dengan kelakuannya. Jadi ini namanya musibah. Musibah itu sesuatu yang terjadi karena keteledoran kita. Tapi kalau Anda sebelum anak itu remaja sudah berusaha dekat dengan anak. Ini ibu bapak ya, jadi kalau dalam pendidikan di rumah itu nggak ada istilah itu tugas ibu, itu tugas bapak, itu nggak ada. Justru bapak itu punya peran strategis dalam pendidikan anak. Nggak ada istilah itu mah tugas kamu ibunya. Nggak ada Pak. Coba Anda lihat. Semua ayat yang bicara tentang nasihat orang tua kepada anak, itu yang ditampilkan adalah sosok bapak. Ya, Luqman menasihati anaknya. Luqman kan bapak. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Wahai anakku, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wahai anakku, dirikanlah oleh kamu sholat. Wahai anakku, sabarlah kamu menghadapi kehidupan. Wahai anakku, rendahkanlah suaramu. Suaramu harus santun. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Siapa Luqman? Bapak. Nabi Ibrahim menasehati Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Siapa itu? Bapak. Ya. Nah, jadi saya ingin tegaskan bahwa pendidikan anak di rumah adalah tanggung jawab bapak dan ibu. Bukan ibu semata. Ada yang beranggapan bapak mah cari nafkah. Iya, bapak itu punya kewajiban cari nafkah. Tapi mendidik anak itu imam yang paling bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imam dalam rumah tangga. Nah, seringkali anak bermasalah
si ayah bilang, mama sih nggak bisa ngedidik anak. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan anak, istri yang disalahkan, ibu yang disalahkan. Ini keliru, ini salah, ini tidak benar. Yang benar adalah kalau anak bermasalah, yang paling bertanggung jawab adalah bapaknya. Kalau anak neko-neko, aneh-aneh, yang salah bapaknya. Catat itu. Jangan langsung mengatakan itu salah ibunya. Kenapa bapaknya? Karena bapak adalah imam dalam rumah tangga. Ya, itu mah jelas. No debat lah, nggak ada perdebatan lagi. Hanya yang ingin saya luruskan, seringkali kalau anak bermasalah itu seolah-olah itu salah ibu. Nah, jadi mari kita berjuang dari mulai anak itu belum remaja, memang harus punya kedekatan dengan anak. Kedekatan dengan anak. Nanti ketika remaja, dia tidak akan terlalu berontak. Karena sudah ada bonding, sudah ada chemistry dengan orang tua. Nah, biasanya anak-anak remaja yang memberontak memang tidak ada bonding dengan orang tua. Biasanya. Riset menunjukkan hal itu gitu. Tapi anak-anak yang punya bonding, kedekatan dengan orang tua, masa pancaroba itu akan dilewati dengan baik. Karena saudara-saudaraku tercinta, manusia itu harus melewati masa remaja. Ini masa kritis dari anak-anak ke dewasa. Orang suka menyebutnya masa pancaroba. Artinya apa? Gampang terpengaruh. Nah, maka sebelum ini terjadi, dijaga gitu. Ya. Dengan cara apa? Bonding, kedekatan antara orang tua dan anak. Kedekatan siapa? Nomor satu, kedekatan bapak dengan anak. Dan tentu saja ibu. Nah, seringkali rumusnya suka salah. Ibu kudu dekat dengan anak. Enggak. Bapak dan ibu wajib dekat, membangun bonding dengan anak. Gitu. Dan saya tegaskan kepada Anda, nasihat-nasihat yang dijelaskan di Quran, bapak ke anak itu hampir mendominasi pembicaraan di Quran. Ya, bapak ke anak. Nah, jadi memang bapak bukan ibu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah sholat duha misalnya jangan dilaksanakan tiap hari? Apa benar Ustadz? Ya. Nabi SAW pernah berwasiat kepada sahabat. Ausoni, kata Ibnu Umar, Nabi mewasiatkan kepadaku 3 hal. 1, agar aku sholat duha. Nah, jadi agar aku sholat duha. Salah satunya, ya, agar aku puasa pada pertengahan bulan. Agar aku witir minimal sebelum tidur. Berarti witir bisa dirutinkan. Ya, saum pertengahan bulan 13, 14, 15 bisa dirutinkan. Duha juga bisa dirutinkan. Nabi tidak duha secara rutin. Beliau katakan, aku khawatir kalian menganggap itu teh wajib. Aku khawatir kalian menganggap itu wajib. Nah, kita makan, siapa yang bakal menganggap kita wajib?
Dan kita mah bukan nabi. Jadi tidak ada masalah. Kita duha tiap hari. Nggak ada masalah. Nabi SAW pernah juga dalam riwayat lain mengatakan setiap ruas tulang yang ada pada diri kita itu disedekahi. Kalau kamu membaca alhamdulillah itu sedekah, kamu membaca astagfirullah itu sedekah, kamu baca alhamdulillah itu sedekah. Dan untuk mensedekahi seluruh ruas tulang yang ada di tubuh kita, sholat duha lah minimal 2 rakaat. Itu kan hadis sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan duha tidak boleh dilakukan tiap hari karena Nabi tidak melakukannya, Nabi mah ada alasan. Aku khawatir kalian menganggap wajib. Hari kita mah boleh atuh duha. Seperti halnya tarawih. Nabi kan tarawih cuma 3 kali. Cuma 3 malam. Setelah itu beliau tidak tarawih. Tapi kita tarawih rutin. Kenapa coba? Nabi katakan, aku khawatir kalian anggap tarawih itu wajib. Gitu. Jadi kita tuh berpikir kudu konsisten. Intinya Nabi tidak melakukan tiap malam tarawih. Nabi tidak melakukan duha tiap pagi. Alasannya 1, khawatir kalian menganggap itu teh wajib. Bagi kita mah bukan pembuat syariah. Dan Nabi menyuruh sahabat untuk sholat duha rutin. Berarti kan tidak ada masalah. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, sebenarnya sholat duha itu bisa rutin kita lakukan, seperti halnya tarawih bisa kita rutin lakukan. Sekalipun Nabi cuma beberapa kali saja melakukan. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana cara nyembuhin orang yang klepto? Kalau ini mah harus melibatkan profesional. Jadi orang kalau punya kebiasaan klepto, mengambil nyuri hal-hal yang dia suka, itu mah harus diobati. Jadi nggak bisa dinasehati sekedar nasehat. Nggak bisa apalagi cuma di ruqyah. Kan ada yang klepto cuma di ruqyah. Anger we, tetep we, jadi lagi. Itu mah ibu bawa ke psikolog ya. Ke psikiater. Jadi ke profesional aja. Ini mah harus diobati. Teman-teman, dalam hidup ini ada bagian yang bisa dengan doa saja, dengan nasihat saja, dengan pembiasaan saja. Tapi ada juga yang memang harus melibatkan profesional gitu. Ada orang yang nggak berani ke masjid. Karena kalau dia lihat banyak orang, jadi Jumatan tuh dia nggak berani ke masjid. Karena kalau lihat banyak orang, sesek. Cemas. Apakah ini karena lemah iman menurut Anda? Hah? Bukan. Ini ada something wrong, ada masalah. Itu harus diobati oleh psikiater. Ada kecemasan yang berlebih yang tercipta oleh pikirannya. Sehingga dia nggak berani ke Jumatan. Jadi ada seorang istri ngeluh karena suaminya teh lemah iman. Kenapa lemah iman? Nggak mau Jumatan ya, karena dia itu suka keluar keringat dingin. Saya bilang, Bu, bukan lemah iman. Suami ibu kudu dibawa ke dokter. Ya, itu nggak ada kaitan dengan bawa ke dokter. Karena memang dalam pikirannya kalau dia datang ke masjid yang banyak orang dan tampak padat gitu ya. Kayak orang Jumatan kan sholat bersaf-saf. Itu tuh sesek. Takut.
cemas sampai keringat dingin keluar. Apakah itu lemah iman? Apakah itu perlu diruqyah? Enggak usah diruqyah. Bukan lemah iman. Itu ada masalah di otaknya, di jiwanya. Nah, dokter jiwa yang akan menanganinya. Gitu ya. Jadi tidak semua persoalan itu selesai dengan nasihat. Tidak semua persoalan itu selesai dengan doa. Tapi kudu ada ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya itu Anda bawa ke profesional. Bisa dokter jiwa, bisa psikiater, bisa psikolog, bisa psikiater. Terserah. Mana yang paling memungkinkan untuk oleh siapa yang paling memungkinkan untuk ditangani gitu ya. Ada seorang ustadzah ketemu saya. Beliau setelah kena COVID itu nggak pernah berani tausiah lagi. Beliau bilang, apakah saya ini imannya ngedrop setelah COVID ini? Saya tuh nggak berani lihat orang banyak di masjid. Saya bilang, Bu Ustazah, Ibu sudah konsul belum ke psikiater? Ada, saya mah nggak sakit jiwa tuh. Saya bilang, boleh jadi salah satu bentuk long COVID. Jadi ada yang seperti itu, long COVID itu. Yaitu apa? Jadi takut lihat orang banyak. Gelisah, cemas yang berlebihan. Nah itu bagian dari long COVID juga gitu loh. Dan akhirnya beliau ngikutin saran saya. Ditangani sama psikiater. Alhamdulillah sekarang udah berani tampil lagi. Karena beliau itu sempat takut gitu lihat orang banyak tuh. Nah beliau merasakan ini terjadi setelah saya kena COVID gitu. Ya saya sarankan coba Ibu, Bu Ustazah ini konsullah ke psikiater gitu. Tadinya beliau tidak terfikir begitu. Ya. Beliau terfikir apakah iman saya lemah gitu. Sampai saya tidak berani lagi menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak berani lagi datang ke orang banyak begitu. Nah, beliau bertanya-tanya dan ketemu saya itu lebih ingin tolong menasehati saya gitu kata beliau. Ya saya menasehatkan Anda datang ke psikiater dan mau dengar nasihat saya. Ya, karena dia udah diruqyah dan namanya juga ustazah tuh ya, diruqyah ketemu dengan ustad-ustad lain, kata ustadznya diruqyah segala macam, nggak sembuh. Sembuhnya sama psikiater diobati. Nah jadi maksud saya ilmu Allah tuh luas, tak terhingga gitu. Jadi ada yang memang harus diobati kayak orang klepto. Orang klepto itu dinasehatin ya, dimasukin ke pesantren nggak akan sembuh. Dan memang harus diobati gitu. Saya punya anak klepto, diasupkan ke pesantren. Sembuh? Enggak sembuh. Nah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya kita beralih ke pertanyaan berikut. Ustadz, doa untuk almarhum, Allahumma gfirlahu dan seterusnya. Untuk almarhumah, Allahumma gfirlaha. Kalau untuk doa banyakan, untuk teman-teman, saudara-saudara yang meninggal, gimana Ustadz? Begini Bu, memang di dalam bahasa Arab itu ada structure, ya, ada grammar, ya kan? Dalam bahasa Arab itu seperti dalam bahasa lain. Nah, ada mudzakkar, ada muannats. Mudzakkar itu kata ganti domir mudzakkar, domir muannats. Kata ganti untuk laki-laki, kata ganti perempuan, kata ganti tunggal, kata ganti jamak. Ini maaf saya bicara sedikit tentang structure atau nahwu atau grammar bahasa Arab. Nah, kalau satu orang laki-laki, kata gantinya adalah
lahu. Allahumma gfir lahu. Ya. Karena dia laki. Kalau dia perempuan, domirnya adalah ha. Allahumma gfir laha. Kalau banyakan, laki atau perempuan, banyakan, gabungan ada laki ada perempuan, itu diambil kata hum. Allahumma gfir lahum. Kalau, ini saya bicara structure dulu. Kalau mereka perempuan semua, hunna. Kalau laki-laki semua, hum. Kalau laki dan perempuan gabung, hum. Nah, itu structure. Tapi saudara-saudaraku tercinta, ternyata kalau doa itu structure diabaikan. Structure, grammar dalam doa itu diabaikan. Contoh, saya ketemu Anda, satu orang. Saya ketemu Pak Agus. Saya ngucapin salamnya apa? Assalamualaikum Pak Agus. Kum itu untuk orang banyak. Tapi saya assalamualaikum. Ya. Saya ketemu Pak Agus sendirian. Secara structure kita nyebutnya assalamualaikum. Tapi saya bilang assalamualaikum Pak Agus. Pak Agus bilang waalaikumsalam Pak. Kum kan? Padahal sendirian. Enggak, saya ingin cerita sama Anda. Structure itu menjadi kita abaikan dalam doa. Saya ketemu Bu Ani. Kan sebenarnya kalau perempuan mah ki. Assalamualaikum. Karena saya ketemu satu orang Bu Ani. Ya. Tapi saya ketemu Bu Ani sendirian. Assalamualaikum. Kum itu untuk Anda banyakan laki-laki. Tapi kenapa saya bilang ke Bu Ani assalamualaikum? Nah, ini structure, grammar menjadi diabaikan dalam doa gitu ya. Karena itu mendoakan orang yang sudah meninggal, gunakan saja kalimat baku yang ada di doa itu. Mayitnya perempuan, Allahumma gfir lahu warhamhu, nggak masalah. Ya? Ya nggak sih? Sekarang kalau di Masjidil Haram, Anda pikir berapa orang yang dijejerin mayat itu? Bisa lebih dari 3. Jejer mayat itu. Kalau di Masjidil Haram, Anda sholat, ba'da sholat, kan suka ada sholat jenazah. Allahu Akbar. Doanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Padahal mayitnya banyak. Kita tidak bilang Allahumma gfir lahum. Ya. Kalau mayitnya perempuan, kita tidak bilang Allahumma gfir laha. Ya Allahumma gfir lahu saja. Jadi dari analisa-analisa itu saya ingin tunjukkan kepada Anda, saat doa abaikan structure. Saat doa abaikan grammar. Saat doa abaikan ilmu nahwu dan sorof. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu nahwu sorof. Kalau dalam bahasa Inggris kan structure atau grammar gitu. Abaikan. Kalau dalam doa. Jadi tidak ada masalah. Kalau yang meninggalnya perempuan, kita bilang Allahumma gfir lahu warhamhu. Nggak masalah. Nawaitu kita kan ngedoain almarhumah. Gitu. Begitu juga ketika kita mendoakan nenek moyang kita, aki, uwa, bibi, Allahumma gfir lahu. Nawaitu kita ngedoain mereka semua. Nggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat. Jadi dalam doa, structure, grammar, nahwu, sorof itu diabaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang berpendapat kita tidak boleh mengkritik pemimpin sekalipun kelakuannya salah.
Sehingga yang dapat kita lakukan adalah mendoakan agar meluruskan hatinya. Bagaimana Ustadz? Ya. Oke. Mau ngadepin pemimpin, mau ngadepin orang biasa, mau ngadepin suami, istri, mertua, anak. Berlaku rumus. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Siapa yang lihat kemunkaran, ubah dengan kekuasaan. Fa illam tastati'. Kamu nggak punya kuasa, ubah bilisan dengan lisan. Kamu nggak kuasa bicara, ubah dengan hati. Jadi kalau kita punya pemimpin zolim, ya kalau Anda anggota dewan, misalnya, ya Anda pakai kuasa. Ya. Saya mah orang biasa tuh, ya. Dengan hati. Nah, salah satu bentuk hati adalah mendoakan agar mereka soleh, mendoakan agar mereka lurus, gitu. Dengan lisan boleh, tapi ada rumusnya. Apa rumusnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ingatkan dengan ilmu, wal mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bila perlu berdiskusilah dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau memang mau dengan lisan, lakukan dengan kesantunan gitu. Jadi memang semua ada mekanismenya gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang melihat itu sebuah kemunkaran, ya silakan. Kalau saya mah nggak kuasa dengan lisan, nggak kuasa dengan tulisan, saya mah ngomong juga dan nggak akan nyampe ke telinga dia. Saya mah doain we. Itu pabi kolbi. Gitu. Ya. Jadi memang bergantung kepada kapasitas kita, kemampuan kita gitu. Tapi saya tidak setuju kalau misalnya penguasa zolim, pemimpin zolim, ya ngacak-ngacak aturan, terus kita diam. Ya salah juga dong. Ya. Salah juga. Kita nggak boleh diam. Kita kudu, tanda petik, ya, memberontak kemunkaran. Ngubah kemunkaran. Tapi kita sadar, setiap orang punya kadar yang beda-beda gitu. Ya, itu intinya. Lakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Lakukan dengan posisinya masing-masing. Itu yang paling penting gitu. Tapi saya tidak sependapat kalau nggak usah ngingetin. Ya haruslah ngingetin. Lihat kemunkaran tuh harus diubah gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setiap bulan saya menerima infak dari anggota untuk dipergunakan bila ada acara di masjid maupun di tempat lain. Pertanyaannya, boleh nggak dana tersebut dipakai untuk kegiatan taklim seperti membeli alat tulis, makan minum saat rapat, sifatnya untuk mendukung kegiatan kami? Selama itu kategorinya sabilillah, boleh. Kan Anda lihat At-Taubah ayat 60. Di antara innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu ya, selain untuk fakir, miskin. Nah, ada apa? Sabilillah. Untuk membela agama Allah. Untuk dakwah. Jadi kalau misalnya uang infak itu Anda gunakan untuk beli Infokus misalnya, boleh. Untuk beli spidol, ada whiteboard, ustadznya ngejelasin gitu, ya boleh. Ya kan? Gitu. Terus untuk saat rapat, ada konsumsi yang sewajarnya begitu, ya boleh. Itu kaitannya dengan sabilillah. Gitu loh. Ya. Nah karena itu teman-teman, kami di Percikan Iman, kami ini salah satu
yayasan lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, dari Baznas, pokoknya dari lembaga terkait. Dan itu syaratnya salah satunya adalah ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah inilah yang mengawal kegiatan-kegiatan kami agar benar-benar sesuai syariah, diaudit secara internal, eksternal, independen, dan ada audit syariah. Karena itu seperti percikan iman ini ya resmi dan itu diawasi oleh lembaga syariah dan diaudit secara syariah, diaudit secara internal dan eksternal gitu. Nah, kenapa kayak begini? Supaya langkah-langkahnya benar-benar berada di rel syariat Islam. Nah, kalau Anda misalnya kegiatan di masjid yang kecil-kecilan begitu ya, cuma kegiatan DKM, ya boleh Anda gunakan untuk peralatan dakwah, misalnya untuk ngebenerin sound system. Jadi uang infak yang diterima oleh DKM itu boleh digunakan pada 8 asnaf yang dijelaskan di Surat At-Taubah ayat 60. Salah satunya tadi sabilillah. Ya sabilillah itu untuk digunakan sarana-sarana dakwah. Itu sabilillah gitu. Kalau untuk beasiswa itu Ibnu Sabil, ya kan? Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, sholawat apa yang dibaca sebelum berdoa? Saya pernah dengar bahwa doa tidak akan diterima kalau tidak ada sholawat. Begini, ini namanya adab doa. Jadi kalau adab doa itu satu awali dengan Asmaul Husna. Kalau Anda berdoa jangan tiba-tiba Robbana atina, Robbana dolamna. Ada adabnya. Satu, Anda baca Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'u biha. Allah punya Asmaul Husna, berdoalah dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Contoh, Rahman, Rahim, Aziz, Hakim, Ghafur yang 99 itu. Tak harus berurutan persis. Berapa aja yang Anda hafal. Ya, karena tak semua orang hafal juga Asmaul Husna. Gitu loh. Ya. Ada yang bilang, Ustadz boleh nggak Asmaul Husnanya saya baca dulu karena nggak hafal? Boleh. Pokok nama walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya Asmaul Husna, berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Gitu. Yang kedua, bersolawat. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Jadi ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun tuh ayat itu, ya. Ayat yang menyuruh bersolawat. Sahabat bertanya, "Kaifa nusolli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana saya bersolawat kepadamu?" Kata Nabi, "Qulu Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad," dan seterusnya, persis seperti yang Anda baca di tahiyat itu. Dan tempatkan itu di tahiyat. Nah, jadi solawat sebelum doa Anda bisa baca solawat yang suka Anda baca di tahiyat itu. Coba solawat. Jadi gini, begitu ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala, dan seterusnya. Pokoknya versi solawat yang Anda hafal, karena ada beberapa versi solawat yang Anda hafal di ujung tahiyat. Itu baca. Nah, setelah itu baru berdoa. Dan jangan lupa, berdoa itu adabnya diulang-ulang. Karena Rasulullah idza da'a thalathan wa idza istaghfara thalathan. Nabi itu kalau berdoa suka diulang sampai 3 kali. Jadi adabnya itu awali dengan Asmaul Husna. Anda baca solawat persis seperti solawat yang Anda baca di ujung tahiyat. Setelah itu
Anda berdoa dan doanya diulang. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu, diulang ya. Dan doa-doa lain mirip seperti itu. Pak kalau waktunya sempit saya cuma sekali gimana? Enggak apa-apa. Saya bilang ini adab afdolnya gitu ya. Kalau tidak bisa seperti itu juga nggak apa-apa gitu. Nah terus yang tidak boleh lupa, biasakan doa itu doa-doa yang berisi permohonan ampun. Jangan dulu doa urusan kita, mohon ampun dulu. Robbana dolamna ya, Robbana gfir lana dzunubana wa kafir anna. Pokoknya minta ampun. Coba Anda lihat kalau Anda mau mendoakan orang tua, apa yang Anda baca? Robbig firli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Itu isyarat apa? Ada berdoa itu minta ampunan dulu, baru setelah itu bla 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 yang lainnya yang Anda perlukan. Itu adabnya. Nah teman-teman, saya sebenarnya udah tuangkan ini di buku yang saya tulis, judulnya Mukjizat Doa dan Zikir. Jadi ada buku yang saya tulis judulnya Mukjizat Doa dan Zikir. Ini rinci dalil-dalilnya saya cantumkan di situ. Ya, nggak terlalu tebal juga bukunya, cuma 400 halamanan lah gitu ya. Dan di situ ada kumpulan doa-doa maksurat, doa universal, doa kontekstual. Jadi doa itu ada yang universal, doa yang memang dibutuhkan oleh siapapun, tapi ada juga doa yang kontekstual, yang sifatnya situasional. Saya tuliskan itu di buku Mukjizat Doa dan Zikir. Anda bisa baca buku itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, dalam bulan Hijriyah ada 4 bulan haram. Maksud haram itu haram Ustadz atau bagaimana? Gini Bu, haram di situ bukan haram, tapi agung atau mulia. Masjidil Haram itu masjid yang agung. Ya. Inna indatas syuhuri indallahi 12 syahran. Bulan hijrah di sisi Allah itu ada 12. Ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak bumi dan langit ini tercipta, bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurumun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Hurum di situ mulia. Ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 4 bulan yang mulia itu apa? Salah satun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, baru loncat ke Rajab. Ya. Jadi kan yang namanya bulan penanggalan hijrah itu ada 12. Nah, di antara 12 itu disebut dengan hurumun, arba'atun hurum. 4 bulan yang agung, yang mulia. Yaitu 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Rajab. Sekarang Rajab nanti ya kan gitu. Itu maksudnya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Dulu suami saya setiap cekcok suka mengucapkan cerai. Itu teh sering Ustadz, sampai saya lupa ngitungnya berapa kali. Pokoknya kalau cekcok, kalau marah cerai, marah cerai. Mungkin karena usia
Sekarang nggak pernah ucapin itu lagi Ustadz. Tapi jujur saya teh takut apakah saya teh sudah cerai sehingga status saya jadi berzina seumur hidup Ustadz. Mohon penjelasannya ya. Oke. Tahu nggak ciri laki-laki yang tidak matang itu apa? Menurut Anda, ciri suami yang nggak matang. Suami yang gampang ngomongin cerai. Itu suami yang rapuh jiwanya. Sekalipun dia seorang ahli ibadah. Ya. Jadi orang tuh ada yang jiwanya kuat, ada yang jiwanya rapuh. Ada suami cekcok itu, oh cerai, sudah saya ceraikan kamu. Oh, gitu. Dah normal lagi, cekcok lagi, saya ceraikan kamu. Itu tuh laki-laki yang rapuh jiwanya, cetek jiwanya. Karena cerai itu kalimat besar, jangan asal ucap. Kata Nabi, canda saja nggak boleh. Kebayang gak sama Anda? Canda cerai saja nggak boleh. Itu tuh nggak boleh. Kata cerai itu kata sakral. Canda saja Anda nggak boleh omongin itu. Sekarang ada suami yang dikit-dikit, oh udah cerai aja. Besoknya lupa lagi dia. Oh udah cerai aja. Lupa lagi. Itu cetek jiwanya. Cetek. Jadi jiwa yang menggambarkan dia tidak tidak melihat itu persoalan besar. Oke lah sekarang udah terjadi ya. Suami Anda mungkin sekarang udah makin tua ya gitu. Dan makin sadar juga mungkin dia banyak penyakit sehingga nanti siapa yang ngurus kalau cerai ya. Udah sekarang mah berarti suami Anda mengatakan itu dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah ya. Sehingga dinilai itu adalah luapan emosi. Karena secara hukum cerai itu harus diucapkan dengan kesadaran. Makanya di pengadilan agama suka ada nasihat dari hakim atau suka disebut dengan mediasi. Ini tujuannya supaya orang ini benar nggak mau menceraikan istrinya, gitu loh ya. Jadi Bu, ya bismillah bahwa apa yang diucapkan suami ibu itu lebih karena emosi. Tapi saya ingin ngasih catatan kepada bapak-bapak. Kita sebagai suami, dengar baik-baik. Jangan begitu gampang mengucapkan kata cerai. Jangan sampai mental kita ini cetek, Pak. Kita ini imam, Pak. Kita ini pemimpin dalam keluarga. Ya. Jadi kita kudu hati-hati dalam bicara. Nah, ada yang sebaliknya gini, istrinya yang udah ceraikan aja kalau berantem itu. Nah, kita tuh jangan terpancing, Pak. Kan kita mah imam, jangan cetek mental kita. Kan ayah istri cekcok, udah cerai aja lah cerai. Bapak kalem aja, Anda leader, Anda imam. Nah, tak semua omongan istri nu ngajak cerai teh kudu diaminkan, disetujui gitu. Yang jadi masalah ini mah si bapak nu gampang ngomong cerai. Please deh Pak, kita teh imam ya, kita teh pemimpin, kita harus cool Pak, harus kudu tenang ya. Ya, kita benerin, kita sebagai laki-laki jangan malu-maluin. Jangan suka gampang ngomong cerai, bapak-bapak. Untuk ibu yang nanya, udahlah itu mah sudah terjadi, ya kan? Gitu. Dan boleh jadi suami Anda itu karena memang mentalnya jelek sehingga ngomongnya lari dari kenyataan tuh omongannya cerai gitu, ya. Oke, semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Jangan sampai berucap hal-hal yang tidak pada tempatnya. Semua yang kita ucapkan semoga keluar dari lisan dengan pikiran yang jernih dan hati yang jernih. Amin ya robbal alamin. Ya, oke saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas pagi ini.
Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.